Apa maksud mereka mengawetkan mayat Jaka? Keluarga yang aneh dan mengerikan. Aku melangkah mundur terkejut dengan apa yang dilihat. Ini betul-betul di luar akal pikiran. Aku ingin mengeluarkan ponsel dari tas untuk menghubungi Kak Angga. Namun niatku terhenti karena aku harus keluar dari kamar ini secepatnya sebelum Bima dan Bu Iyah mendapatiku di sini. Apakah masih ada hal aneh yang tersembunyi di rumah ini lagi? Rumah megah dan jauh dari keramaian sehingga akan mempermudah mereka melakukan apapun tanpa diketahui penduduk desa. Aku membuka pintu kamar ingin keluar. Saat aku sudah di luar kamar itu, aku melihat ke sekitar memastikan tidak ada yang melihatku keluar kamar ini. Aku melangkah pelan menuju tempat semula aku duduk dengan Bima. Namun aku tidak melihat Bima dan Bu Iyah. Perasaan tidak enak menghantuiku. Kemana mereka? Kak Bima! Kak Bima! Aku berteriak memanggil Bima. Hening tidak ada jawaban. Kak Bima! Aku terus berteriak memanggil sambil melangkah ke pintu. Saat aku ingin membuka pintu, tiba-tiba ada sosok tangan menepuk pundakku dari belakang. Aku terkejut dan membalikkan muka melihat ke belakang. Bu Iyah! Ucapku terkejut. Dia menatapku tajam dan dekat. Mana Kak Bima? Tanyaku kepada Bu Iyah sambil melangkah ke samping menjauh darinya. Apakah kamu menyukai Bima? Tanyanya tetap menatapku. Apa? Aku balik bertanya. Apakah kamu menyukai Bima? Suaranya lebih keras dari semula. Apa maksud dari pertanyaanmu, Bu Iyah? Aku tetap bertanya dan tidak menjawab. Kaki! Tiba-tiba Bima memanggilku dari arah dalam. Bima melangkah mendekat. Kak Bima. Aku menanggapi panggilan Bima. Bu Iyah diam dan langsung keluar pintu. Kamu dari mana saja? Tanya Bima. Justru aku yang bertanya. Kak Bima dari mana saja? Aku takut sendirian. Kataku memasang wajah takut agar Bima tidak curiga. Aku mencarimu ke kamar mandi, tapi kamu tidak ada. Jawab Bima. Aku tersesat, Kak. Rumah ini terlalu besar. Aku tidak pernah memasuki rumah sebesar ini walaupun aku tinggal di kota. Jawabku polos. Hahaha, kamu lucu. Bima tertawa mendengar jawabanku. Idih, kok aku malah ditertawain? Aku mencubit tangan Bima. Nanti kalau ke kamar mandi biar aku temanin. Gak mau, aku malu. Jawabku spontan. Hahaha, aku nunggu di luar, Keki. Bima tertawa lagi melihat reaksiku. Dari cara Bima menanggapi perkataanku, aku bisa merasakan kalau dia semakin gemas dan menilaiku polos. Aku terus menjadi gadis polos di dekat Bima agar dia tidak curiga dengan apa yang aku lakukan. Aku harus mengingat pesan Kak Angga agar jangan gegabah. Namun yang membuatku tidak enak adalah cara Bu Iyah tadi. Siapa Bu Iyah ini? Apakah ada hubungannya dengan mayat Jaka yang diawetkan? Apa tujuan mereka mengawetkan mayat Jaka? Puar! Suara petir membuatku terkejut. Tiba-tiba hujan lebat. Wah, hujan! Ucapku menatap keluar jendela kaca. Hujannya lebat, Ki! Kata Bima dan juga menatap keluar jendela kaca. Gimana kita mau balik, Kak? Tanyaku. Kalau hujan begini kita tidak bisa naik sampan, Ki. Bisa tenggelam karena sampannya kecil. Jawab Bima. Sial. Aku harus berada di rumah ini dalam waktu yang cukup lama hingga hujan reda. Sudah sore dan matahari hampir terbenam. Aku tidak mau berada di rumah ini karena tujuanku ingin ke rumah terpencil yang diundang Pak Jeki. Aku ingin melihat apa tujuan Pak Jeki mengundangku dan Kak Angga ke sana. Ki, kalau malam hujan belum juga reda, sebaiknya kita menginap di rumah ini saja. Kata Bima membuat perasaanku semakin tidak enak. Kalau kita coba naik sampan itu gimana, Kak? Tanyaku masih kuku untuk pergi dari sini secepatnya. Jangan takut, Ki.
aku tidak akan berbuat jahat padamu. Bima berusaha tidak terlihat menakutkan di mataku. Bukan gitu, Kak. Aku sudah janjian sama Kak Angga mau menghadiri pertemuan desa malam ini. Jelasku. Pertemuan desa? Maksudnya, Ki? Tanya Bima. Dari cara Bima bertanya, sepertinya dia tidak mengetahui pertemuan desa yang diadakan Pak Jeki. Ini kesempatanku mencari informasi dengan gaya polos. Aku akan membuat Pak Jeki terlihat kurang baik di mata Bima. Loh, kok Kak Bima tidak tahu? Tadi pagi Pak Jeki ke rumah menemuiku dan Kak Angga. Dia mengundang kami datang ke rumah di ujung kebun teh untuk menghadiri pertemuan desa. Ceritaku. Oh gitu, biar kuhubungi Pak Kades. Kata Bima sambil menyentuh layar ponselnya, dan setelah itu dia menempelkannya ke daun telinga. Raut muka Bima terlihat kesal terhadap Pak Jeki. Saat Bima mulai berbicara di ponsel, dia melangkah menjauhiku seperti aku tidak boleh mendengar percakapannya. Entah apa yang mereka bicarakan, aku hanya memikirkan bagaimana cara pergi dari sini. Perasaanku tidak enak melihat Bu Iyah dan mayat Jaka. Bima sibuk berbicara di ponsel, aku sama sekali tidak bisa mendengar suaranya. Dia berdiri di sudut ruangan dengan suara pelan. Hanya gerak tubuhnya yang kulihat lalu membelakangiku. Aku melihat ke sekitar ruangan ini. Rumah megah tapi terlihat seram. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Kulihat Bu Iyah masuk sambil membawa sekeranjang kecil bunga melati. Untuk apa melati itu, Bu? Tanyaku saat dia berlalu di hadapanku. Untuk mewangikan ruangan dan memberi makan sesuatu. Jawabnya yang membuatku ngeri. Makan siapa, Bu? Tanyaku makin penasaran. Hahaha. Kamu menganggap serius jawabanku? Ini hanya untuk mewangikan kamarku. Aku sangat suka melati. Jawabnya tertawa aneh. Perasaanku bukan takut, tapi seram dan aneh melihat Bu Iyah dan mayat Jaka. Aku tersenyum kecil menanggapi tertawa Bu Iyah. Aku tetap berusaha polos di mata mereka. Kamu takut, Ki? Tanya Bu Iyah membulatkan matanya. Iya, Bu, aku pernah melihat teman sekolahku kesurupan di WC sekolah. Saat itu aroma WC berubah berbau melati. Sejak saat itu aku tidak berani masuk ke WC itu lagi. Cerita bohongku kepada Bu Iyah dan terlihat gugup. Bu Iyah mendekat, jaraknya kini hanya 1 langkah di depanku. Apakah kamu masih perawan, Ki? Tanya Bu Iyah dengan suara berat. Apa, Bu? Tanyaku pura-pura kurang mendengar. Aku yakin kamu masih perawan. Bima tidak salah. Ucapnya dan setelah itu dia berlalu menuju pintu di mana aku bersembunyi tadi. Aku yakin melati itu digunakan untuk mewangikan ruangan dekat mayat Jaka, karena waktu aku memasuki kamar itu, wangi melati sangat menusuk hidung. Ki, aku sudah bilang Pak Kades kalau kamu tidak bisa hadir karena bersamaku. Ucap Bima mendekat. Kak Angga gimana? Aku juga harus beritahu kalau aku masih di sini, Kak Bima. Ucapku. Biar aku hubungi. Bima menghubungi Kak Angga mengatakan kalau aku masih di rumah ini bersamanya. Dari cara bicara Bima, dia masih memegang tanggung jawab tentang diriku. Aku tidak tahu apakah ini taktik atau benar-benar sikapnya terhadapku. Bima tidak bisa kuanggap enteng seperti pesan Kak Angga. Ki, sepertinya untuk malam ini kita menginap di sini dulu. Aku akan antar kamu ke kamar untuk istirahat. Kata Bima. Aku tidak punya pilihan. Hujan semakin lebat. Kilat dan suara petir seperti menyentuh rumah ini. Aku mengiringi Bima melangkah menuju kamar tempat aku tidur malam ini. Kak, rumah ini sangat besar. Apakah hanya Bu Iyah yang tinggal di sini? Tanyaku melangkah di belakang Bima. Iya. Dia wanita pemberani dan sudah biasa menyendiri. Ki! Jawab Bima melihatku sesaat di belakangnya. Kalau aku pasti sudah tegang ketakutan. Ucapku. Hehe, kamu tidak usah takut. Aku akan menjagamu. Ki! Kata Bima menghentikan langkah di depan sebuah kamar.
Ini kamarmu. Bima menunjuk kamar di dekatnya berdiri. Wah, kamar mandinya jauh juga, Kak. Ucapku menanggapi. Tidak, di dalam ada kamar mandinya kok. Jawab Bima. Syukurlah. Ayo masuk. Bima membuka pintu kamar itu. Aku masuk duluan. Bima berdiri 3 langkah di depan pintu. Sekarang kamu istirahat. Kalau ada apa-apa, aku ada di kamar itu. Bima menunjuk kamar yang pintunya berhadapan dengan kamar yang aku tempati. Oke. Jawabku singkat. Bima keluar, aku menutup kamar itu dan menguncinya. Setelah pintuku kunci, aku melangkah mendekati pintu kamar mandi kamar ini, memeriksanya agar hatiku tenang tidur di kamar ini malam ini. Dan semuanya terlihat aman. Aku membaringkan badan melepas lelah. Sambil berbaring, aku mengirimkan pesan ke Kak Angga tentang mayat Jaka yang kulihat. Kak Angga terkejut dan menyuruhku hati-hati, ingin Kak Angga menyusulku, tapi karena hujan lebat dan tidak memungkinkan naik sampan. Tok, tok, tok. Aku tersentak mendengar suara ketokan pintu. Aku bangkit dan melangkah ingin membukakan pintu. Malam, Ki. Sapa Bu Iyah saat aku sudah membukakan pintu. Bu Iyah, ada apa? Tanyaku di ambang pintu. Aku membawakan baju ganti untukmu. Ini. Bu Iyah menyodorkan dress putih kepadaku. Baju itu masih terlipat di tangannya dan ada melati di atas baju. Aku terpana melihat baju itu. Baju itu sangat mirip dengan baju yang dipakai Nirani di kamar bawah tanah saat aku menyelamatkannya. Ini baju Aki, ayo ambillah. Kata Bu Iyah lagi karena aku masih diam belum menerima baju itu. Aku harus hati-hati dengan Bu Iyah, dia terlihat sangat aneh. Aku sudah siapkan pisau di tasku berjaga-jaga dari kejahatan mereka karena sepatu yang kupakai sekarang tidak bisa menyelipkan pisau seperti biasa. Aku terpana melihat baju putih yang ditaburi melati di tangan Bu Iyah. Baju yang sangat mirip dengan baju yang Nirani pakai saat aku menolongnya di kamar bawah tanah rumah kayu Jaka. Apa maksud Bu Iyah? Sepertinya dia menyuruhku agar memakai baju yang sudah disiapkan dan entah tujuan apa. Apakah dia mau melakukan hal yang sama padaku seperti yang dialami Nirani? Tidak usah, Bu Iyah. Aku pakai baju ini saja. Lagian besok pagi juga sudah pergi dari sini. Jawabku berusaha menolak. Baju ini khusus kucarikan untukmu, Ki. Tolong jangan tolak. Baju itu masih disodorkan. Mataku masih memperhatikan cincin yang memenuhi jari tangannya dengan warna-warni batu akik. Bu Iyah masih kukuh agar aku memakai baju yang disodorkannya. Perasaanku tidak enak karena dia sedikit memaksa. Ada apa dengan baju ini? Baiklah. Aku menerima baju yang disodorkan Bu Iyah. Ini hanya baju tidur, kok? Kata Bu Iyah berusaha membuatku tenang meskipun aku tahu ada niat lain. Terima kasih, Bu. Ucapku sambil memegang daun pintu ingin menutup. Semoga mimpi yang indah. Kata Bu Iyah menanggapi dengan seuntai senyum terpaksa. Saat aku ingin menutup pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar Bima dibuka. Jangan pakai baju itu, Ki. Kata Bima dengan nada tegas. Aku terpana dan tidak jadi menutup pintu kamar. Bima melangkah mendekat. Wajah Bu Iyah tegang melihat Bima. Aku sudah bilang, Bu Iyah. Keki biar aku yang ngurus, kamu kerjakan saja pekerjaanmu. Bima mengambil baju di tanganku dan melempar ke lantai. Melati yang menaburi lipatan baju putih itu bertebaran. Aku hanya mencoba berbuat baik pada temanmu, Bima. Jawab Bu Iyah. Keki, ini jaketku. Bima membuka jaket yang dipakainya dan menyodorkan kepadaku. Tapi Kak, aku ragu menerimanya. Malam sangat dingin, selimut tidak akan cukup menghangatkan tubuhmu. Pakailah jaketku ini tidur. Ucap Bima. Baiklah, Kak. Terima kasih.
Jawabku menerima jaket itu sambil melirik Bu Iyah menatap baju putih dan melati bertebaran di lantai. Bu Iyah, bawa lagi baju itu, Keki tidak butuh. Titah Bima kepada Bu Iyah. Baiklah, ingat Bima, aku hanya melakukan yang terbaik. Jawab Bu Iyah sambil memungut baju di lantai dan berlalu dari hadapanku dan Bima. Dari cara pandang Bu Iyah ke Bima, sangat terlihat mereka berbeda pendapat dan Bu Iyah tidak menyukai yang dilakukan Bima barusan. Kak Bima, kenapa harus melempar baju itu segala? Kasihan Bu Iyah sudah berniat baik padaku. Kataku pura-pura iba. Baju itu tidak cocok dipakai saat udara dingin, bajunya tidak berlengan. Jawab Bima. Aku tahu itu hanya alasannya menutupi sesuatu. Terima kasih jaketnya, Kak Bima. Ucapku dengan senyum manis. Bima menatapku sesaat dengan senyum, sangat terlihat di matanya dia menaruh hati kepadaku. Aku akan buat dia tetap terpikat. Sekarang tidurlah, jangan bukakan pintu kalau bukan aku yang memanggil. Kenapa, Kak? Tanyaku. Rumah ini sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Aku takut ada pencuri yang masuk dan melukaimu, Ki. Jawaban Bima tidak jujur. Aku tahu dia mencoba menjauhiku dari Bu Iyah. Ini semakin membuatku penasaran, kenapa Bu Iyah memberiku baju yang mirip dengan baju Nirani, dan kenapa juga Bima seperti menjauhiku dari apa yang akan dilakukan Bu Iyah. Apakah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Iyah tadi tentang masalah aku masih peraan atau tidak? Aneh. Baiklah, Kak. Aku istirahat dulu. Kataku ingin menutup pintu. Selamat malam, Ki. Semoga mimpi yang indah. Jawab Bima dengan suara lembut. Aku membalas dengan senyum sambil menutup pintu kamar. Hujan belum berhenti dan suara petir menyambar di sekitar rumah. Sulit bagiku memejamkan mata setelah melihat mayat Jaka yang diawetkan tadi. Apa maksud mereka? Menerka-nerka sama sekali tidak ada masuk logika. Aku berdiri di depan jendela, menyibakkan setengah tirai, melihat keluar. Gelap dan air hujan masih terus turun membasahi bumi. Saat kulihat ke danau, mataku menangkap Bu Iyah berjalan di tepi danau memakai mantel hujan dan menyeret sebuah karung besar. Aku secepatnya menutup lagi tirai jendela dan mengintip. Apa yang dilakukan Bu Iyah malam-malam di tepi danau? Apa isi karung yang diseretnya? Yang membuat mataku tidak berkedip, karung yang diseret Bu Iyah bergerak-gerak seperti ada benda hidup di dalamnya. Apakah ada seseorang di dalam karung? Gumamku sendiri dan terus mengintip keluar. Makin lama Bu Iyah semakin mendekati rumah. Karung yang diseretnya terus bergerak, tidak aku lihat satupun manusia selain Bu Iyah. Dari mana asal karung itu? Dan Bu Iyah semakin hilang dari pandanganku di balik dinding depan dan sepertinya dia mau membawa karung itu masuk ke rumah ini. Aku sangat penasaran apa yang dilakukan Waita Parubaya itu. Sepertinya ada sosok manusia di dalam karung. Karung terus bergerak dan Bu Iyah sedikit kesulitan menyeretnya. Tanpa berpikir panjang, kubuka pintu kamarku dan mengintip keluar. Setelah kupastikan pintu kamar Bima masih tertutup dan tidak ada orang di luar kamar ini, aku keluar dan menuju ruang tengah sambil mengendap-ngendip. Jangan bergerak kamu! Bu Iyah kesal menatap karung yang diseretnya. Melihat Bu Iyah, aku langsung menundukkan badanku dan bersembunyi di balik kursi. Karung itu terus bergerak meskipun tidak bersuara. Dari analisaku mendengar perkataan Bu Iyah barusan, aku yakin ada orang di dalamnya. Orang yang ada di dalam karung itu pasti mulutnya disumpal dan tangan diikat. Karung itu terus diseret menuju pintu kamar di mana mayat Jaka diawetkan. Aku terus mengikutinya sambil bersembunyi di balik kursi ataupun perabot rumah lainnya, hingga aku bersembunyi di ujung balik lemari dekat pintu kamar mayat Jaka diawetkan. Bu Iyah sudah hilang dari pandanganku masuk ke kamar itu menyeret karung tersebut. Apa yang dilakukannya di kamar itu? Siapa yang ada di dalam karung? Gumamku di hati menatap pintu kamar tertutup. Saat aku ingin mengintip di celah lubang kunci pintu kamar itu, niatku terhenti. Pintu dibuka dan Bu Iyah keluar.
Aku secepatnya sembunyi di ujung balik lemari lagi. Bu Iyah mendekati lemari tempat persembunyianku. Aku membungkukkan badanku dan terus bersembunyi. 3 langkah lagi ke kiri, Bu Iyah pasti melihatku. Sial. Aku pasti terlihat kalau dia semakin mendekat. Tidak ada celah lagi bersembunyi untuk menggapai kursi di depanku. Tepatnya harus melangkah 3 langkah lagi. Di mana aku meletakkannya? Perasaan di sini. Gumam Bu Iyah sendiri sambil membuka pintu lemari mencari sesuatu di dalamnya. Syukurlah Bu Iyah tidak melanjutkan langkahnya lagi. Aku membuang nafas lega sambil mengurut dada. Ini dia, kata Bu Iyah sambil memegang sebuah golok. Dia tersenyum jahat sambil membawa golok itu masuk ke kamar mayat Jaka. Perasaanku tidak enak, Bu Iyah pasti mau melukai orang yang ada dalam karung itu. Saat aku mencoba ingin mengintip lagi di lubang kunci pintu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah seseorang. Aku tetap bersembunyi di balik ujung lemari. Siapa yang datang? Tanyaku di hati. Langkah itu semakin mendekat, aku terus mengintip siapa yang datang. Saat langkah itu sudah mendekat, aku sangat terkejut melihat Bima juga ingin memasuki kamar itu. Bima membuka pintu kamar itu dan masuk.